Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasman, mahasiswa pasca sarjana Universitas Haloleo pada jurusan Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait syarat dan strategi partisipasi dari mata kuliah Perencanaan Partisipatif. Ya, langsung saja. Syarat pelaksanaan partisipasi merupakan landasan atau persyaratan utama yang bertujuan untuk menciptakan wadah dan iklim yang kondusif. Untuk menciptakan wadah dan iklim yang kondusif tersebut, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah pembentukan kelompok pakar. Kelompok pakar merupakan wahana pemberdayaan kesatuan kaum intelektual dengan para aktivis yang bertujuan untuk mendidik dan membangun suatu kumpulan pengetahuan, pendapat, dan strategi yang dapat memajukan suatu tatanan demokrasi yang terdesentralisasi, serta menghormati keanekaragaman budaya dan sosial, termasuk orang yang paling terpinggirkan, dan memberdayakan mereka untuk berpartisipasi dalam gerakan perubahan sosial yang lebih luas. Yang kedua adalah membuat berbagai penelitian. Tujuannya adalah untuk membuat proses perubahan yang optimal akan dibutuhkan berbagai penelitian yang bertujuan untuk dapat mengetahui berbagai permasalahan yang ada di masyarakat sebagai masukan untuk menciptakan proses transformasi sosial yang dirintis oleh kemitraan kaum intelektual dan kelompok akar rumput. Syarat yang ketiga adalah pembentukan institusi. Adanya ketidakpastian status institusi dapat menciptakan demoralisasi. Untuk menghindari tersebut, maka perlu dilakukan rekrutmen staf dalam beberapa tahun atau rekrutmen anggota atau pengurus. Organisasi lokal yang kuat dibutuhkan suatu dukungan, dan proses yang dilaksanakan adalah berhasil dan didukung oleh pemimpin lokal yang dapat membina kekompakan. Kemudian yang menjadi strategi partisipasi yang pertama adalah melakukan pelatihan atau training yang bertujuan untuk memobilisasi partisipasi masyarakat dan juga bertujuan untuk mengubah perilaku dan sikap serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bagaimana kita secara simpatik dapat membantu terciptanya interaksi awal yang baik dengan masyarakat? Yang pertama yang harus dilakukan dari tujuan pelatihan ini adalah yang pertama mengubah perilaku, artinya bagaimana menumbuhkan iklim agar orang dapat berinteraksi antara lain dengan cara menjaga dominasi dalam partisipasi. Kemudian membuat batas lingkup dan skala proyek. Kemudian merumuskan masalah dan potensi, merumuskan tujuan serta menyusun perencanaan dan menjabarkan perencanaan menjadi berbagai program. Kemudian mengidentifikasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau teknologi tepat guna, agar teknologi yang diadakan untuk melakukan pembangunan di suatu wilayah bisa dimengerti dan bisa digunakan oleh masyarakat setempat. Kemudian merumuskan berbagai pengambilan keputusan didasarkan kepada beberapa prinsip, yaitu yang pertama desentralisasi demokrasi yang dipresentasikan pada semua level perencanaan untuk memberdayakan peran masyarakat pada suatu wilayah. Kemudian yang selanjutnya penciptaan budaya institusi. Budaya kelembagaan melalui perwujudan pemerintahan yang baik, yaitu good governance, meliputi penyelenggaraan dari berbagai kewenangan ekonomi, administrasi, dan politik secara berwibawa, partisipatif, transparan, efektif, serta bertanggung jawab dan mengedepankan supremasi hukum. Dengan pemerintah yang baik, good governance ini dapat memberikan daya tarik terhadap masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat secara signifikan dalam hal pengembangan dan pembangunan di suatu wilayah. Kemudian menanamkan pemahaman terkait partisipasi,
bahwa partisipasi adalah suatu proses yang tidak langsung dan berupa suatu produk, melainkan melalui proses. Jadi partisipasi adalah rangkaian proses untuk menciptakan suatu produk atau menyelesaikan suatu program pembangunan yang ada dalam wilayah tersebut. Kemudian strategi selanjutnya adalah membentuk lembaga praktisi yang berfungsi memberikan kontribusi terhadap penelitian tindak partisipasi, proses dokumentasi, monitoring, evaluasi, partisipasi, serta refleksi kritik, serta upaya untuk menukar pengalaman dan membuka wawasan tanpa batas dalam tanya jawab dengan masyarakat setempat, sehingga kita bisa ketahui partisipasi masyarakat dalam hal untuk melakukan pembangunan di suatu wilayah tersebut. Kita bisa ketahui sampai di mana partisipasi masyarakat tersebut. Ya, itulah syaratan strategi partisipasi. Adapun kesimpulan pada pemaparan saya pada kesempatan kali ini, bahwa perlu mengetahui iklim politik yang beragam untuk dapat menentukan teknik strategi partisipasi. Partisipasi menuntut tanggung jawab dalam pembangunan. Partisipasi dalam pembangunan dapat memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat yang miskin dan mendorong menciptakan motivasi belajar yang sesuai dengan tujuan pembangunan dan pengembangan suatu wilayah. Terima kasih. Saya Jasman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.